Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan bongkar tuntas salah satu metrik paling penting dalam dunia investasi, yaitu PE ratio atau rasio harga terhadap laba. Kalau Anda pengen bisa menilai sebuah saham dengan cepat, nah pembahasan ini pas banget buat Anda. Pernah nggak sih kalian lihat harga saham terus mikir, wah ini kesempatankah atau jangan-jangan malah jebakan? Nah, dilema klasik investor inilah yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Dan kuncinya ada di 3 huruf itu, PE ratio. Gampangnya gini, anggap aja rasio PE itu semacam label harga buat saham. Ini cara paling cepat buat ngebandingin valuasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Intinya, rasio ini kasih kita gambaran awal. Ini saham harganya wajar nggak sih kalau dibandingin sama untungnya? Makanya, PE ini sering banget jadi saringan pertama buat para investor yang jeli. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih sebenarnya P/E ratio itu? Dan yang paling penting, gimana cara ngitungnya? Jadi definisinya tuh gini. Rasio PI itu menunjukkan berapa rupiah yang rela kita bayar untuk setiap Rp1 keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Simpelnya, ini sering disebut juga pengali laba. Makin tinggi angkanya, ya artinya kita bayar makin mahal untuk keuntungan yang sama. Nah, rumusnya simpel banget. Harga saham saat ini dibagi laba per saham, atau yang biasa kita kenal sebagai EPS. Contoh ya, kalau PE per sebuah saham itu 20, artinya Anda setuju untuk membayar 20 kali lipat dari laba tahunannya untuk tiap lembar saham. Masuk akal kan? Oke, teori udah cukup. Sekarang kita langsung praktek aja yuk. Kita lihat gimana PE ratio ini bekerja di dunia nyata lewat sebuah contoh kasus yang sederhana. Coba bayangin, ada 2 pilihan. Perusahaan X dengan harga saham $80 dan perusahaan Y di harga $90. Kalau lihat sekilas, perusahaan X kan kayaknya lebih murah ya. Tapi beneran gitu nggak ya? Nah, disinilah P/E ratio berperan buat nunjukin mana yang sebenarnya penawaran lebih baik. Biar adil ngebandinginnya, cuma ada 2 langkah kok. Pertama, kita cari tahu dulu laba per saham alias EPS-nya. Baru yang kedua, kita hitung PE ratio-nya. Yuk, kita mulai. Langkah pertama, kita hitung EPS-nya. Gampang, laba bersih dibagi jumlah saham. Perusahaan X dapat EPS $8, sementara perusahaan Y, wow, ternyata $12.50. Ini menarik banget loh. Walaupun harga sahamnya lebih mahal, perusahaan Y ini ternyata jauh lebih untung per lembarnya. Dan ini dia momen kebenarannya. Setelah kita hitung, perusahaan X punya PE 10, sementara perusahaan Y cuma 7,2. Artinya apa? Artinya, saham perusahaan Y itu sebenarnya lebih murah dibandingin sama keuntungannya. Nah, ini bukti kenapa kita nggak bisa cuma lihat harga sahamnya aja. Tapi tunggu dulu. Ini bagian yang super penting nih. PI rendah itu nggak selamanya bagus, dan PI tinggi juga nggak selalu berarti jelek. Kita harus bisa baca cerita di balik angka-angka ini. Gini, PE tinggi itu bisa punya 2 arti. Bisa jadi harganya emang udah kemahalan, atau bisa juga karena investor optimis banget sama pertumbuhan perusahaan ini ke depan. Sebaliknya, PE rendah bisa jadi itu harta karun yang belum banyak orang lihat, atau justru sinyal bahaya kalau perusahaan ini punya masalah. Jadi konteks itu segalanya. Penting banget buat diingat, PE itu bukan bola kristal. Angka ini nggak cerita soal berapa banyak utang perusahaan, seberapa hebat manajemennya, atau gimana prospek bisnisnya nanti. Jadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ambil keputusan cuma dari PE aja. Anggap ini sebagai pintu gerbang riset, bukan tujuan akhirnya. Oke, jadi apa nih pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Mari kita rangkum poin-poin utamanya buat Anda. Dengan ngerti PE, sekarang di toolkit investasi kalian ada 3 senjata baru. 1. Bisa menilai valuasi dengan super cepat. 2. Gampang ngebandingin perusahaan di industri yang sama. Dan 3. Bisa sedikit ngintip sentimen pasar. Apakah investor lagi pada optimis atau pesimis? Kutipan ini benar-benar pas banget buat merangkum semuanya. Rasio PE adalah metrik klasik dan vital, tapi ini hanyalah sebuah titik awal. Garis bawah ya, titik awal. Ini langkah pertama dalam riset mendalam Anda, bukan yang terakhir. Jadi sekarang, Anda sudah bisa baca label harga sebuah saham. Tapi, pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih penting adalah, apa cerita di balik harga itu? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan memulai perjalanan Anda menjadi investor yang jauh lebih bijak. Terima kasih sudah menyimak.